Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, Bu Vivi, Pak kami belum gabung. Ya, Bu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa. Di sini ada Bu Vivi yang mengajar di Stekom 605 dan Pak Kemi yang mengajar di Stekom Kendal. Salam sehat selalu semuanya. Hari ini kita masuki pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah pengantar perpajakan. Dalam sesi ini kita akan membahas mengenai NPWP dan PKP. Di NPWP dan PKP ini merupakan fondasi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pengertian dan fungsi NPWP sendiri di sini bahwa NPWP ini adalah nomor identitas resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, sebagai sarana administrasi perpajakan. Jadi NPWP ini kepanjangan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Jadi merupakan nomor identitas resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi NPWP ini digunakan sebagai identitas pajak, sebagai tanda pengenal resmi wajib pajak dalam semua urusan perpajakan. Jadi identitas pajak ini dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kemudian sebagai sarana administrasi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan penguasaan pajak secara sistematis. Jadi merupakan sarana administrasi dalam perpajakan. Juga untuk akses layanan, jadi di sini adalah syarat wajib untuk membuka rekening di bank, kredit, hingga izin usaha. Jadi kalau kita membuka rekening bank atau mendaftarkan kredit di bank, bahkan mungkin kita mau melakukan suatu usaha, pasti akan ditanyakan untuk NPWP-nya di sini. Tapi sekarang untuk NPWP ini disesuaikan dengan KTP. Jadi NPWP ini bisa menggunakan KTP. Jadi identitas KTP di sini juga terintegrasi dengan NPWP. Jadi NPWP ini alat pengawasan kewajiban perpajakan. Jadi setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib
ini memiliki NPWP. Jadi NPWP ini seperti KTP dalam dunia perpajakan. Di semua aktivitas perpajakan menggunakan NPWP. Jadi kalau kita misalkan mau melaporkan SPT, membayar pajak, kemudian membuat faktur pajak, juga mengurus administrasi usaha. Jadi dengan NPWP ini, administrasi pajak ini memudahkan pemerintah dalam pendataan wajib pajak. Juga bisa melakukan pengawasan dalam pembayaran pajak. Di samping itu dengan NPWP, pemerintah bisa mudah dalam melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Kemudian juga dengan NPWP ini sebagai syarat layanan keuangan dan bisnis NPWP ini menjadi syarat dalam membuka suatu usaha atau mungkin membuka rekening tabungan di bank dan juga pengajuan kredit. Bahkan bisa juga untuk tender proyek dan investasi. Sebagai contoh misalkan seorang pegawai dengan penghasilan tetap di atas PTKP. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Nanti akan diajarkan dalam pembahasan di mata kuliah pajak penghasilan. Jadi bagaimana penerapan PTKP dalam perhitungan pajak. Jadi misalkan seorang pegawai dengan penghasilan tetap di atas PTKP wajib memiliki NPWP. Karena penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang kita sebut dengan PPh. Berikutnya mengenai jenis-jenis NPWP. Jadi NPWP ini dibedakan berdasarkan subjek dan keperluan perpajakannya. Di setiap jenis memiliki format, fungsi, dan kewajiban yang berbeda. Jadi di sini akan jelaskan bahwa NPWP ini dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini ada NPWP orang pribadi. Ini diberikan kepada individu yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak, baik karyawan maupun wira swasta. Jadi NPWP orang pribadi ini diberikan untuk individu yang memperoleh penghasilan. Misalkan pegawai, dokter, pengusaha, freelancer, tapi dengan syarat penghasilannya melebihi PTKP. Jadi fungsinya ini untuk melaporkan dan pembayaran PPh orang pribadi. Kemudian ada NPWP badan usaha. NPWP badan usaha ini diberikan kepada badan hukum seperti ada PT, CV, firma, koperasi, dan yayasan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi NPWP ini diberikan kepada PT, CV, firma, dan yayasan. Bahkan mungkin ada koperasi. Dan fungsinya untuk sebagai identitas perpajakan di perusahaan. Jadi misalkan PT X misalkan ya ini bersama wajib memiliki NPWP badan untuk melakukan pembayaran PPh badan, lalu juga melakukan pemotongan PPh karyawan dan melaporkan pajak usaha. Selanjutnya ada NPWP instansi pemerintah. NPWP diberikan kepada instansi atau lembaga pemerintah yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor pajak atas pengeluaran tertentu. Jadi NPWP instansi pemerintah ini digunakan oleh lembaga pemerintah untuk melakukan pemotongan pajak, juga untuk melakukan pemungutan pajak dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Jadi misalkan di sini dinas pemerintah yang memotong PPh dari pembayaran proyek.
Berikutnya mengenai PKP. PKP ini adalah singkatan dari pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak ini merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang disingkat dengan BKP dan atau jasa kena pajak yang disingkat dengan JKP yang dikenai pajak pertambahan nilai. Jadi PKP ini merupakan pengusaha yang menjual barang kena pajak atau memberikan jasa kena pajak dan diwajibkan memungut BPN. Jadi barang kena pajak ini barang yang dikenai BPN. Misalkan ada elektronik, pakaian, kendaraan, makanan tertentu. Sedangkan jasa kena pajak ini jasa yang dikenai BPN seperti ada jasa konsultan, jasa periklanan, jasa teknik. Jadi PKP ini wajib memungut, menyetor, dan melaporkan BPN atas setiap transaksi kena pajak yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Jadi misalkan pengusaha baru diwajibkan melaporkan diri menjadi PKP apabila omset bruto melebihi 4,8 miliar per tahun. Jadi batas omset PKP pengusaha kena pajak ya. Ini pengusaha yang jika omset brutonya dalam 1 tahun melebihi 4,8 miliar per tahun. Omset itu pendapatan dari penjualan. Jadi belum dikurangi dengan segala macam apapun ya, masih dalam bruto itu belum ada pengurangan, ada biaya-biaya pada potongan, ada biaya-biaya pembelian dan sebagainya. Jadi ini masih brutonya ya. Jadi jika omset belum mencapai batas tersebut, boleh memilih menjadi PKP atau tetap non PKP. Syarat menjadi PKP, jadi untuk dikukuhkan sebagai PKP ya, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan substantif berikut ini. Yang pertama, memiliki NPWP aktif. Jadi NPWP ini merupakan prasyarat utama sebelum mengajukan pengukuhan PKP kepada kantor pelayanan pajak. Jadi syarat pertama sudah memiliki NPWP, tanpa NPWP tidak bisa mengajukan PKP. Kemudian omset lebih dari sama dengan 4,8 miliar. Jadi pengusaha wajib melaporkan diri jika omset dalam 1 tahun buku mencapai batas yang ditentukan pemerintah. Jadi jika omset usaha melebihi batas tersebut, wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Dengan tujuan aturan ini agar usaha besar ikut memungut BPN. Kemudian yang berikutnya dokumen usaha lengkap. Jadi melampirkan akte pendirian, izin usaha, ini bisa SIUP atau NIP ya, surat izin usaha. Kemudian ada KTP, ada pengurus dan bukti kepemilikan tempat usaha. Jadi dokumen usaha lengkap yang biasanya diminta itu ada KTP pengurus, NPWP, kemudian surat izin usaha, lalu ada akte pendirian, ada surat domisili, ada juga bukti tempat usaha. Selanjutnya survei lapangan. Jadi petugas DJP akan melakukan verifikasi dan survei ke lokasi usaha sebelum pengukuhan PKP diterbitkan. Jadi petugas pajak ini akan melakukan verifikasi usaha untuk memastikan
bahwa usaha benar-benar ada dan memastikan aktivitas usaha berjalan lancar. Nah, fungsi dari PKP sendiri di sini dijelaskan ada 4 fungsi utama PKP. Jadi yang pertama pemungut PPN. Jadi PKP wajib memungut PPN sebesar 11% dari setiap transaksi penyerahan BKP atau JKP ya, barang kena pajak, jasa kena pajak kepada pembeli atau konsumen. Jadi PKP wajib memungut PPN atas transaksi penjualan. Nah, tarif PPN di sini saat ini tarif umum PPN adalah 11%. Jadi misalkan harga barang 1 juta, PPN-nya adalah 11% dari 1 juta sebesar 110.000. Jadi total pembayarannya adalah 1.110.000. Jadi pada umumnya ini PPN ditangguhkan pada pembeli, konsumen. Jadi makanya setiap kita melakukan transaksi pembelian barang baik di swalayan ya, atau mungkin kita beli makanan di rumah makan, akan dikenai PPN senilai 11% dari total transaksi. Kemudian berikutnya penerbitan faktur pajak. Jadi PKP ini menerbitkan faktur pajak. PKP harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN yang sah dan dapat dikreditkan. Jadi PKP wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN dan dokumen resmi transaksi. Jadi faktur pajak ini penting untuk kredit pajak dan pemeriksaan pajak, juga untuk urusan administrasi perusahaan. Kemudian melaporkan SPT masa PPN. Jadi pelaporan SPT masa PPN di sini PKP wajib melaporkan surat pemberitahuan masa PPN setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi PKP wajib melaporkan total penjualan, total pajak masukan setiap bulan, dan batas pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya. Kemudian kontribusi penerimaan negara. Jadi melalui mekanisme PPN, PKP berperan langsung dalam meningkatkan penerimaan pajak negara secara berkelanjutan. Jadi PPN ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Karena PKP bisa membantu negara dalam menghimpun penerimaan dan membiayai pembangunan serta mendukung APBN. Untuk perbedaan NPWP dan PKP di sini untuk NPWP dari definisi bahwa NPWP adalah merupakan nomor identitas pajak untuk semua wajib pajak. Jadi mencakup seluruh individu dan badan penghasilan. Nah, jenis pajaknya sini adalah merupakan pajak penghasilan dan laporannya adalah laporan SPT dan tahunan pajak penghasilan. Sedangkan PKP ini statusnya adalah pengusaha yang terdaftar PPN dengan omset usahanya di atas 4,8 miliar per tahun. Jenis pajaknya adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai, dengan kewajibannya adalah pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN bulanan.
Ini perbedaan lah NPWP dan PKP. Ya, jadi dari NPWP dengan definisinya merupakan nomor identitas pajak, dan ini untuk semua wajib pajak. Sedangkan PKP ini statusnya untuk pengusaha yang terdaftar di BPN dengan cakupan untuk NPWP seluruh individu dan badan berpenghasilan, sedangkan untuk PKP ini untuk pengusaha yang omset usahanya lebih dari 4,8 miliar per tahun. Dengan jenis pajaknya untuk NPWP adalah pajak penghasilan dan PKP jenis pajaknya adalah pajak pertambahan nilai. Dengan kewajiban untuk NPWP ini laporan SPT dan tahunan PPh. Sedangkan untuk PKP kewajibannya untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan laporan PPN bulanan. Jadi ya, meskipun keduanya berkaitan dengan kewajiban perpajakan untuk NPWP dan PKP, memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda secara mendasar. Jadi setiap PKP pasti memiliki NPWP, tetapi tidak setiap pemilik NPWP otomatis menjadi PKP. Jadi PKP ini adalah status tambahan di atas NPWP. Jadi NPWP ini bersifat universal, dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Sedangkan PKP bersifat selektif karena hanya berlaku bagi pengusaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam konteks PPN. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa semua PKP pasti memiliki NPWP. Tetapi tidak semua pemilik NPWP ini adalah PKP. Misalkan pegawai kantoran punya NPWP tapi dia bukan PKP, bukan pengusaha kena pajak. Sedangkan perusahaan besar punya NPWP dan PKP. Jadi NPWP itu berlaku bagi semua kalangan masyarakat. Tapi untuk PKP hanya mereka yang memiliki usaha yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Berikutnya mengenai hak dan kewajiban. Jadi hak PKP ini adalah mengkreditkan pajak masukan. Jadi mengkreditkan pajak masukan, PKP dapat mengurangi pajak keluaran. Jadi pajak keluaran di sini adalah PPN penjualan dengan pajak masukan yang merupakan PPN pembelian. Jadi dengan rumusannya untuk PPN terutang itu dari pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Kemudian mengajukan restitusi PPN jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Jadi jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, PKP dapat meminta pengembalian kelebihan pajak. Kemudian mendapatkan pengembalian kelebihan pajak yang telah disetor dan menggunakan faktur pajak sebagai bukti kredit pajak. Kemudian kewajiban PKP sendiri memungut PPN atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi setiap transaksi kena pajak harus dipungut PPN. Kemudian menerbitkan faktur pajak yang valid dan tepat waktu. Jadi untuk faktur pajak harus dibuat tepat waktu dan valid. Jika tidak akan dapat dikenai sanksi administrasi. Lalu menyetor PPN ke kas negara setiap bulan. Jadi PPN yang dipungut harus disetorkan ke kas negara dan melaporkan SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi dilakukan setiap bulan walaupun nihil. Contoh kasus sederhana
Sini ada toko elektronik Maju Jaya. Jadi Bu Sari misalkan di sini memiliki toko elektronik dengan omset tahunan 6 miliar rupiah. Karena melebihi batas 4,8 miliar, maka ia wajib dikukuhkan sebagai PKP. Jadi dari simulasi transaksinya di sini, penjualan laptop senilai 10 juta dengan harga pokoknya adalah 10 juta dan PPN-nya 11%, 1.100.000, maka total tagihannya adalah 11.100.000. Di PPN-nya dipungut disetor ke negara, Bu Sari dapat mengkreditkan pajak masukan atas pembelian stok barang. Jadi makanya di sini Bu Sari mendaftarkan diri ya ke KPP setempat dan mendapatkan NPWP. Kemudian karena omsetnya melampaui batas, ia mengajukan pengukuhan PKP dan setiap penjualan dikenai PPN 11% dengan faktur pajak yang diterbitkan dan SPT yang dilaporkan setiap bulannya. Ini alur prosesnya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi dasar hukumnya di sini ketentuan mengenai NPWP dan PKP itu diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku. Itu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 KUP, bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengatur kewajiban pendaftaran NPWP dan administrasi pajak secara umum telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang HPP 2021. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1943 ini mengatur tentang NPWP, administrasi pajak, hak dan kewajiban wajib pajak. Jadi sudah diubah beberapa kali melalui Undang-Undang HPP 2021. Kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini tentang PPN. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur mekanisme PKP, pemungutan PPN dan penerbitan faktur pajak, serta hak dan kewajiban pengusaha kena pajak. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1943 ini mengatur PPN, PKP, faktur pajak, dan mekanisme pemungutan PPN. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Jadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini memperbarui tarif PPN menjadi 11% di tahun 2022 dan 12% di tahun 2025. Serta menyempurnakan ketentuan PKP dan administrasi perpajakan modern. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP ini mengatur tentang reformasi perpajakan dan tarif PPN. Juga modernisasi administrasi pajak. Jadi intinya di sini adalah bahwa NPWP merupakan identitas wajib pajak dan PKP merupakan pengusaha pemungut PPN. Jadi semua PKP wajib memiliki NPWP. PKP memiliki kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Nah, untuk sistem NPWP dan PKP ini mendukung tertib administrasi serta penerimaan negara. Jadi ringkasannya materi di sini adalah bahwa NPWP itu adalah identitas perpajakan dan PKP merupakan pengusaha pemungut PPN dengan syarat PKP dengan omset di atas lebih dari 4,8 miliar dengan tarif PPN-nya adalah 11%. Kewajiban PKP adalah memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dengan dasar hukum
Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang HPP. Jadi peraturan teknis ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang relevan. Baik, untuk materi kuliah hari ini sampai di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali pada Bapak Ibu dosen di cabang masing-masing untuk melakukan diskusi. Terima kasih pada Bu Vivi dan Pak Kemi, dan juga pada para mahasiswa yang mengikuti kuliah baik secara online maupun offline. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pemaparan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Tanti. Iya, sama-sama Ibu.